Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Willis Bejajo. Untuk teman-teman, kali ini saya dan kawan-kawan ingin keliling-keliling di kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Perlu teman-teman ketahui ya, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa Tanjung Selor ini adalah kota yang teraman di Indonesia. Nah, kenapa saya bilang kota teraman? Tanjung Selor ini adalah kotanya Kabupaten Bulungan dan juga termasuk ibu kotanya Provinsi Kalimantan Utara. Saya akan memperlihatkan jalan-jalannya ya. Inilah jalannya, suasana kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Masih sepi, masih sangat sepi sekali. Dan perlu teman-teman ketahui, kita lihat daerah-daerah lain biasanya itu sangat padat, tetapi kalau di Kalimantan Utara ini, khususnya di ibu kotanya, sangat sepi sekali. Ini bukan Tarakan ya, tapi ini di Tanjung Selor. Kita menyeberang lagi dari Tarakan itu kurang lebih 1 jam 15 menit untuk sampai ke ibu kota Kalimantan Utara. Jadi peluang di Tanjung Selor ini sangat besar karena penduduknya belum begitu ramai. Oke, sambil menyaksikan, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman saya. Mas Adi, yuk. Kira-kira menurut Mas Adi, Tanjung Selor ini kotanya bagaimana ini? Kotanya nyaman, nyaman, terus tenang dan aman ya pasti. Ya. Ya. Enak kalau buat stay Di sini ya. ya. Suasananya juga masih adem lah ya, maksudnya kan tingkat kriminalnya masih bisa kita hitungin, maksudnya kan nggak begitu tinggi. Kendaraan kita taruh di luar rumah aman, rumah kita tinggal aman, istri ditinggal pun juga aman, ya kan bro? Ya. Kalau menurutmu peluang usaha di sini sebenarnya semua jadi ya? Semua jadi. Asal kita serius ya. Kita serius, tekun, ulet. Mas Adi, kalau seandainya ada teman-teman kita yang mau datang ke Tanjung Selor, itu kira-kira skill apa yang harus mereka bawa untuk datang ke sini? Oh iya dah, sebentar. Sebelum kita lanjut, saya mau mengenalkan dulu teman-teman saya ini. Yang sebelah kiri saya adalah... Halo, nama saya Adi. Tinggal di mana Mas Adi? Tinggal di Kampung Arab ya. Perantau dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, guys. Dari Jawa Timur sampai ke sini juga. Sudah berapa lama di sini Mas Adi? Kurang lebih baru 15 tahun. 15 tahun. Sudah jadi suku di sini berarti kalau 15 tahun. Nah, kalau yang belakang saya Pak, siapa itu? Roni. Bapak Roni. Bapak Roni aslinya di mana Pak? Banjarmasin. Loh, ternyata masih daerah Kalimantan ini lah ya. Beda kabupaten. Beda provinsi. Kalau dia Banjarmasin itu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Berapa lama sudah di sini Pak? Tahun 2 tahun. Baru 2 tahun, oh berarti masih baru. Apa menurut Bapak tentang kota kita ini Pak? Aman lah. Aman ya? Masih banyak peluangnya. Masih banyak peluang Pak ya? Kira-kira kalau peluangnya, peluang apa Pak bagus buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau datang ke Tanjung Selor dan meramaikan kota kita ini? Apapun jadi. Oh itu ya. Memang betul sih kalau saya lihat Pak. Di sini asal kita mau berusaha, jual apapun di sini jadi. Mau jual kuliner, mau jualan kain ataupun baju, ataupun kalau kita mempunyai skill, tidak perlu kita menjadi pro bro ya. Yang penting ada skill sedikit, itu bisa jadi di sini. Nah inilah teman-teman, saya masih berada di Jalan Katamso,
Suasananya ini jam 5.15. Oke, masih melompong sekali. Beda dengan kayak kota-kota yang di luar sana, seperti kayak daerah Jawa, daerah Sumatera, Sulawesi. Tetapi kalau di Kalimantan Timur itu sudah ramai. Kalimantan Selatan juga sudah ramai. Karena posisi kita ini di bagian utara, jadi masih sangat sepi. Nah, buat teman-teman yang mau hijrah ke Kalimantan Utara khususnya, siapkan skill. Tidak perlu terlalu mahir, tapi punya kemauan, punya skill biasa-biasa saja, punya modal sedikit lah. Jangan kalau modal dengkul emang susah. Ya kan, tapi kalau punya modal sedikit, bisa ngontrak. Terus kita mau jual kuliner juga jadi di sini. Mau punya skill bahasa Inggris, komputer, itu juga bisa jadi. Apalagi kalau kita supir ya. Karena di sini masih tahap pembangunan, otomatis perusahaan-perusahaan masih memerlukan supir. Bukan begitu Mas Adi? Sip, cocok sekali. Ya. Saya ingin dengar dulu tentang ini sebentar, ini kita masih berada di Jalan Sengkawit. Kita menuju kemana ini? Kita ke areal gunung boleh, kita masuk durian, naik ke gunung. Oke. Kira-kira kalau daerah sana pengembangannya apa bagus Mas Adi? Di sana sebetulnya cocoknya untuk semacam ini ya, wisata kuliner ya. Wisata kuliner ya. Karena nuansa pemandangan kita bisa melihat kota Tanjung Selor secara menyeluruh, didukung dengan pesona alam sekitar yang cukup indah. Di sana tuh ya. Ya, Kalau bandaranya Mas Adi di sana masih pesawat kecil ya? masih pesawat kecil. Berarti tujuannya kemana itu? Balikpapan, Oh, Balikpapan. Masih sekitaran Kalimantan lah ya. Samarinda. Nah ini teman-teman, kita masih berada di Tanjung, masih berada di Jalan. Ya teman-teman semuanya, Tanjung Selor ini sebuah kota kecil. Provinsinya juga provinsi termuda di Indonesia, yang mana menawarkan segudang peluang ya, peluang usaha, peluang bisnis buat para pemula khususnya. Jadi kalau buat teman-teman yang memang notabene masih baru memulai sebuah usaha, merintis, membangun sebuah karir bisnis, maka Tanjung Selor ini adalah kota yang tepat buat kalian semuanya. Kenapa seperti itu? Karena secara persaingan bisnis, kompetisi dalam usaha, Tanjung Selor tempat yang tepat ya buat para pemula, pebisnis pemula. Tidak perlu membawa skill yang berlebihan ya. Ya. Nah, Dimana kita teman-teman bisa menguji ataupun mengukur kita punya skill dan kemampuan dalam mengelola sebuah usaha, dimulai dari kota yang kecil ini teman-teman. Itu yang kita lakukan juga ketika saya masuk ke Tanjung Selor. Nah, menariknya lagi teman-teman, Kaltara ini provinsi termuda, artinya sekarang ini adalah tahap pengembangan sebuah provinsi ya. Jadi banyak pembangunan, banyak orang datang, baik itu dari kedinasan ataupun dari swasta, yang mana itu membuat kota ini terus bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita sebagai pelaku usaha, market itu seiring berkembang waktu menyesuaikan dengan pertumbuhan usaha kita. Jadi cocok sekali buat teman-teman semua ya. apapun itu ya. Apapun itu. Mantap bro. Datang ke sini. Jangan ragu teman-teman. Saya yakin apa yang saya rasakan, teman-teman pula juga akan merasakan ketika sudah hadir di Tanjung Selor ini ya. Oke Mas Bro, ceritakan kalau seandainya ada teman-teman kita yang menyaksikan video ini, terus ada yang datang dari ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Papua. Kira-kira mereka datang ke sini tujuan turun pertama dari pesawat ataupun kapal itu di mana, Oke. Mas Adi?
Jadi untuk mengakses ke Tanjung Selor ini kita bisa lewat pintu 2 akses ya. Yang pertama dari pintu Kalimantan Timur, lebih tepatnya Kota Brau, itu bisa kita tempuh jalur udara dan juga jalur darat. Ya. Terus kemudian ada Kota Tarakan, Hmm. itu kita bisa tempuh jalur. Nah, buat teman-teman tinggal pilih saja mau lewat jalur mana, mau lewat jalur air juga bisa, lewat jalur darat juga bisa, lewat jalur udara juga bisa. Penduduk di Tanjung Selor ini majemuk sekali, hampir dari seluruh kota di Indonesia, dari seluruh Ya. provinsi yang ada di Indonesia, itu ada semua di Tanjung Selor. Hmm. Dari mulai Aceh sampai Papua, itu masyarakat di seluruh Indonesia dari berbagai suku dan kota itu ada di Tanjung Selor. Ini yang keren. Jadi seperti itu teman-teman. Berarti kalau mau kita datang ke Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara ini, bro, bisa bisa melewati 2 jalan ya, bisa Ya, lewat akses, Tarakan, ya. bisa juga lewat Brau. Brau, bisa juga dari Balikpapan bisa ya? Ya, via Balikpapan. Kalau Oh. kita dari luar kota, luar daerah, kita bisa transitnya lewat Balikpapan. Kalau dari Balikpapan ke sini kira-kira transportasinya naik apa aja Mas Bro ya kalau sananya? Biasanya kan banyak orang yang nggak mampu tuh naik pesawat. Ya, Nah, bisa mereka lewat mau darat. lewat darat. Ya, bisa lewat darat Hmm. teman-teman ya. Berapa jam kira-kira Bro? Kurang lebih 1,5 hari ya. Kalau jamnya berarti kurang lebih 22 jam. 22 jam ya. Ya, Kalau ongkosnya itu masih terjangkau lah ya. masih terjangkau. Ya, kurang lebih 400-500 ribu kita bisa siapkan untuk transportasi darat. Oke Pak, maju sedikit Pak. Sekarang saya minta pendapat lagi Bapak yang satu ini karena dia baru 2 tahun di sini. 2 tahun itu Pak, melihat kemajuan Tanjung Selor ini bagaimana Pak? Bang pesat. Berkembang pesat ya. Memang dari 2 tahun yang lalu itu kan agak sepi. Heeh. Kalau kan perusahaan-perusahaan banyak masuk. Heeh. Ini tidak jalan. Hmm. Perusahaan banyak masuk. Mau bikin Heeh. mulai dibangun. Belok kanan. Nah, belok kanan ini namanya telur pecah. Nah, nggak tahu lah kenapa bisa telurnya pecah. Kenapa? Lihat pemandangan. Ceritanya Pak. Bapak siapa? Robi ya? Roni. Oke Pak Roni, maju sedikit Pak biar suaranya kedengaran Pak. Ya. Nah, peluang apa sih Pak tadi itu katanya ada perusahaan baru di sini? Perusahaan apa Pak ya? Oh ya teman-teman, sekarang ini di Kalimantan Utara ini sudah membangun namanya PLTU skala PLTA. PLTA apa bro? Ceritakan bro. PLTA terbesar se-Asia Tenggara. Nah, berarti perlu namanya tenaga kerja ya? Ya. Perlu tenaga kerja yang terampil ya Pak ya bro ya? Ya. Nah, itu nanti suplai listriknya itu kemana dia? Ke seluruh wilayah Kalimantan serta Malaysia dan Brunei. Brunei? Ya, Berarti sampai ke luar negeri ya? sampai ke luar negeri teman-teman semua. Nah kalau yang katanya ada pelabuhan Kipi itu pelabuhan apa sih bro? Ya, KIPI itu adalah kawasan industri pelabuhan internasional terbesar juga teman-teman. Nah, Pelabuhan tersebut se-Asia Tenggara. berarti nanti bisa jadi seperti Batam gitu pelabuhannya tuh ya? Ya, jadi itu pelabuhan merupakan salah satu gerbang ya akses dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan menjadi salah satu gerbang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi maka dimulai bisa dari pintu pelabuhan KIPI. Kita ke sana itu mayoritas pekerjanya itu datang dari asing. Nah mereka ini menggunakan bahasa Mandarin, tidak bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah sempat saya mendapatkan
selebaran, yaitu membutuhkan karyawan lokal ya yang bisa berbicara bahasa Mandarin. Nah, bagi teman-teman di luaran sana yang menguasai bahasa Mandarin, ini sangat berpeluang sekali atau peluangnya bagus sekali untuk berkarir di Kalimantan Utara ini. Nah, sayangnya saya tidak bisa menggunakan bahasa Mandarin, saya bisanya hanya bahasa Inggris. Nah, itu karyawannya betul kata Mas Hadi, ribuan. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke daerah Agatis, yaitu tempatnya bandara. Ya, sebelah kiri kita ini adalah bandaranya Tanjung Selor ya teman-teman. Nah, ini adalah pagar pembatas areal bandara sebelah kiri kita. Kalau sebelah kanannya nih, kantoran apa nih? Sebelah kanan ini sudah merupakan perkantoran dari kabupaten dan juga provinsi. Ada kantor gubernur, ada PU provinsi, itu yang di depan kita, gedung kehijau-hijauan ya. Itu adalah PU provinsi. PU ya? Ya. Dan sebelahnya lagi itu yang kaca warna biru, itu adalah kantor gubernur. Sampingnya lagi depan kantor gubernur itu Nah, sampingnya lapangan lagi, Agatis ya? Nah, itu depan kita sebelah kiri teman-teman, itu adalah lapangan Agatis ya, yang digunakan untuk fasilitas umum, kegiatan daripada pemerintah daerah. Ataupun swasta ya, karena sering ada konser di sini kan. Iya. Depannya itu adalah KPU Kabupaten. Oke, kita belok kanan bro. Oke, Nah. kita kembali ke jalur dalam kota. Inilah kotanya Tanjung Selor. Nah, jadi teman-teman, memang di Tanjung Selor ini kalau kita melihat di jalan-jalan kota ini masih lengang ya. Kendaraannya masih bisa dibilang jarang sekali. Nah, Inilah yang membuat kita merasa nyaman ketika kita mau mobilitas di dalam kota. ya. Beda sama di kota-kota besar, waktu kita habis di jalan karena macet. Nah, Jadi kalau di Tanjung Selor ini untuk kita mobilitas kemana-mana dalam kota itu waktu sangat efisien sekali karena jalurnya masih sepi. nah. Jadi ayo buat teman-teman semuanya yang ada di luaran sana yang mau mencoba peruntungan bisnis dan usaha di Tanjung Selor, ayo silakan berkunjung dan datang. Oh iya Mas, katanya Kalimantan Utara ini banyak tambang emas ya, banyak mengandung emas ya tanahnya ini. Kalau berbicara sumber daya alam, Kaltara ini sangat kaya. Di antaranya yang pertama adalah batu bara, Ya. mineral emas, kemudian ada juga minyak dan gas, kemudian ada juga apa namanya ini semacam ini ya, batuan granit ya. Batuan granit itu ada juga, cuman belum dikelola. Terus kemudian hasil hutan ya, dari kayu. Berarti masih sangat kaya sekali ya. Sangat kaya sekali. Tapi kenapa apa namanya itu kotanya begini-begini aja bro? Nah, kembali lagi ke pemerintah kita ya. Jadi pengelolaannya itu semuanya tergantung dari para pejabat kita sebetulnya. Iya. Memang rata-rata perusahaan besar yang masuk ke Kaltara ini rata-rata dari luar. Nah, yang jadi masalah, uang yang sudah mereka dapatkan dari pengelolaan hasil usaha di perusahaan itu larinya keluar semua. Mayoritas seperti itu. Jadi tinggal bagaimana pejabat kita mengelola supaya uang itu berputar lagi kembali ke Kaltara. Iya. Dalam bentuk infrastruktur atau Dalam pembangunan bentuk ya. infrastruktur ataupun mungkin pemerintah menyiapkan dari
fasilitas-fasilitas pendukung dalam hal wisata ataupun hiburan. Ada teman saya di sini jualan gorengan aja itu ya alhamdulillah bisa berkembang, bisa tiap tahun pulang kampung. Ada juga yang jualan pale-pale kalau kita panggilnya di sini. Pale-pale itu sangat bagus sekali di sini. Jualannya maksudnya. Nah, untuk teman-teman dimanapun berada, kalau masalah sumber daya alam di Kalimantan Utara ini sudah tidak diragukan lagi. Cuman yang kita butuhkan adalah sumber daya manusianya. Kita masih memerlukan banyak sumber daya manusianya lagi dalam membangun ataupun berkiprah atau membangun karir kita di provinsi termuda di Indonesia ini. Oke teman-teman, itulah informasi dari saya tentang Provinsi Kalimantan Utara, provinsi yang ke-37 ya? Iya. Provinsi yang ke-37 yang pada bulan ini kemarin, bulan 10 itu merayakan ulang tahunnya Kalimantan Utara yang ke-10. Betul ya? Iya. Nah, berarti umur Kalimantan Utara ini sudah 10 tahun. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi, bro ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kita lihat jalannya masih melompong. Itu ada pale-pale yang mau menyiapkan atau sudah mau mempersiapkan dagangannya kuliner malam hari. Bagi teman-teman yang sudah ada modal, yang mau tanya-tanya tentang peluang apa yang ada di Tanjung Selor, silahkan komen dan share video ini ya. Ya, siapa tahu teman-teman sudah punya modal cukup, mau usaha apa di sini, insya Allah kami siap bantu. Di sini masalah infrastruktur ya sudah lumayan bagus, cuman seperti kayak KFC, mall, Bank BCA itu belum ada. Ya, kita terus terang, siapa tahu teman-teman di luaran sana mau berkiprah dan sukses di Kalimantan Utara, kita juga senang. Oke teman-teman ya, jangan lupa di Japri, ID komen, di share, di like video saya. Semoga bisa bermanfaat bagi setiap orang yang menyaksikan video ini. Oke, kita sudah sampai di markas. Tadi sudah sampai lagi, cuma berapa menit. Oke, thank you, see you and bye-bye.